Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, mahasiswa Teknik Elektro UB angkatan 2019, kelas mikroprosesor dan mikrokontroller kelas B. Ingin membuat proyek tugas akhir dengan nama Trashbot, tempat sampah otomatis. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Ya, pertama saya akan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan dalam proyek saya kali ini. Yang pertama pasti Arduino Uno R3 SMD dengan kabel USB-nya. Kemudian di sini saya pakai project board karena saya memakai lumayan banyak sensor dan aktuator, jadi pakai project board. Kemudian yang pertama ini ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik yang saya pakai ada 2 buah. Yang pertama itu untuk mendeteksi apabila kita ingin membuang sampah dan nanti aktuator servo akan membuka tong sampahnya itu. Kemudian untuk sensor ultrasonik yang kedua itu untuk mendeteksi apabila tong sampah yang ada di dalamnya itu sudah penuh, dengan menentukan level ketinggian yang nanti dipasang di tong sampahnya itu. Kemudian sensor jenis pertama yang saya pakai itu ultrasonik, dan jenis yang kedua itu yang saya pakai adalah sensor flame. Ini berguna untuk mendeteksi apakah di dalam tong sampah ini ada api atau tidak, yang nanti akan diindikasikan dengan aktuator yang berbunyi. Nanti ada buzzer dan juga LCD display yang bunyi. Setelah itu saya akan menyebutkan 3 aktuator yang saya pakai di project kali ini. Yang pertama tentu ada motor servo. Ini gunanya untuk membuka tutup tong sampah yang terkena sensor tadi, bakal mengaktifkan servo yang kemudian bakal membuka tutup tong sampahnya. Kemudian aktuator yang kedua ini ada buzzer. Buzzer ini berguna untuk sebagai alarm yang akan bunyi ketika nanti sensor flame mendeteksi ada api di dalam tong sampah. Kemudian terakhir ini ada LCD display yang nanti akan menampilkan kata-kata sesuai dengan apa yang kita lakukan ke tong sampah tersebut. Baik itu membuang sampah, kalau tong sampahnya penuh, atau nanti dan seterusnya. Itu sih. Kemudian untuk pemasangan atau perakitan dari Arduino ini, saya menggunakan beberapa jumper. Ada yang male to male, ada yang female to female, ada yang female to male, tergantung pemakaian. Nah, yang pertama ini saya akan menghubungkan ground dan 5 volt ke project board. Ground nanti akan ke project board minus, dan 5 volt nanti akan ke project board plus. Nah, ini sudah dipasang untuk pemasangan Arduino ke project board, ground ke project board minus, dan 5 volt ke project board plus. Kemudian saya akan memasang sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini terdapat pin ground, echo, trigger, dan VCC. Nanti ground akan saya pasang di project board minus, VCC akan saya pasang di project board plus, dan echo pin saya akan pasang di pin 11 dan trigger di pin 12. Itu tergantung programnya. Saya masang
atau menggunakan pin 11 dan 12 untuk di programnya. Ya, akan dipasang terlebih dahulu. Ya, ini sudah terpasang sensor ultrasonik yang pertama. Yang pertama ini fungsinya untuk mendeteksi apabila kita ingin membuang sampah di depan tong sampah. Kemudian sensor ultrasonik yang kedua akan saya pasang juga, sama tadi ada ground, ada echo pin, trigger, dan juga VCC. Ground kita pasang di project board minus, VCC kita pasang di project board plus, dan kemudian untuk echo saya pasang di pin 5 dan trig saya pasang di pin nomor 6. Ini sensor yang kedua ini gunanya untuk mendeteksi apabila tong sampah ini udah penuh atau belum. Ya, saya pasang dulu. Ya, ini untuk sensor kedua yang sudah terpasang. Selanjutnya saya akan memasang sensor terakhir, yaitu sensor flame. Di sensor flame ini ada VCC, ada ground, dan D output. Nah, VCC saya akan pasang di project board plus, ground dipasang di project board minus, dan D outputnya akan saya pasang di pin nomor 2 sesuai settingan yang ada di program saya. Oke. Ya, ini sensor flame-nya sudah saya pasang tadi di pin nomor 2, dan ini tadi ada sensor ultrasonik yang kedua di pin nomor 5 dan 6, sensor ultrasonik yang pertama di pin 11 dan 12. Ya, bisa dilihat. Kemudian setelah itu saya akan memasang aktuatornya. Aktuator yang pertama yang akan saya pasang itu adalah motor servo. Nah, di motor servo ini saya akan memasang jumper yang berwarna coklat ini ke ground, yang merah ke VCC atau ke plus, dan yang orange akan saya pasang di pin nomor 8 sesuai yang saya setting di Arduino-nya, di program Arduino-nya. Oke. Ya, motor servo yang sudah terpasang tadi saya taruh di pin Arduino yang nomor 8 untuk kabel yang orange ini. Itu untuk aktuator yang pertama. Kemudian untuk aktuator yang kedua saya akan memasang buzzer. Nah, buzzer ini kaki yang panjang ini ditandai sebagai positif. Nah, kaki yang panjang ini positif dan yang minus negatif. Saya akan pasang dulu. Saya akan memasang yang positif di kiri, yang negatif di kanan. Nah, ini buzzer yang sudah terpasang. Untuk yang kaki negatif saya connect ke ground, dan yang kaki positif saya hubungkan ke Arduino yang nomor 10, yang pin nomor 10, sesuai dengan settingan yang saya bikin di program Arduino-nya. Dan yang terakhir saya akan pasang LCD display. Nah, di LCD display ini ada ground, ada VCC, SDA, dan SCL. Ground akan saya pasang di project board minus, VCC saya pasang di project board plus, SDA akan saya pasang di pin A4, SCL akan saya pasang di pin A5. Oke, saya pasang dulu. Ya, sudah memasang LCD display-nya. Ya, berarti semua komponen yang dibutuhkan untuk project saya kali ini sudah dirakit bersama Arduino. Tinggal melakukan pengkodingan atau pemrograman yang nantinya akan menjalankan sensor dan aktuator yang ada di project saya kali ini. Kita lanjut ke codingnya. Oke, sekarang kita masuk ke program Arduino yang kita pakai di project kali ini. Untuk penjelasannya, yang pertama di sini ada library. Yang pertama ini library untuk servo, dan ini adalah library untuk LCD display.
I2C. Kemudian ini adalah pendeklarasian nama servonya. Ini pendeklarasian nama LCD-nya. LCD 0x27 16,2, di mana kita memakai ukuran LCD 16x2. Kemudian di sini ada pendeklarasian pin dan juga variabel yang kita pakai di program kali ini. Ini pin atau pendeklarasian pin untuk sensor ultrasonik yang pertama. Ini pendeklarasian pin untuk sensor ultrasonik yang kedua. Ini pendeklarasian pin untuk buzzer. Ini pendeklarasian pin untuk flame sensor. Dan ini ada pendeklarasian untuk sensor ultrasonik pertama dan kedua. Ini untuk variabel flame. Kemudian kita masuk ke setup. Di sini ada LCD init untuk menginisiasi atau memulai nyalanya LCD. Kemudian LCD backlight ini untuk membuat atau menampilkan latar belakang warna di belakang LCD-nya. Kemudian di sini ada penampilan atau menampilkan kata jagalah kebersihan. Ini menandakan pada baris pertama di print kata jagalah, dan ini pada baris kedua di print kata kebersihan. Nanti akan tertulis jagalah kebersihan di LCD display-nya. Kemudian ini ada pendeklarasian pin dari servo yang kita gunakan, yaitu kita kasih pin di pin nomor 8. Kemudian ini ada pendeklarasian output input. Ini trig pin sebagai output, echo pin sebagai input, trig pin 1 sebagai output, echo pin 1 sebagai input, buzzer tentu sebagai output, dan sensor flame sebagai input. Kemudian di sini ada pendeklarasian untuk sensor ultrasonik untuk pendeteksian trig pin dan juga echo pin, dan kemudian pengonversian untuk jarak yang akan dijadikan sebagai jarak sentimeter seperti ini. Dan ini untuk digital read flame pin, artinya untuk membaca sensor flame-nya nanti dengan sintaks seperti ini. Kemudian di sini ada serial print, ini untuk menampilkan atau mengoutputkan kata-kata atau sesuatu yang nanti akan muncul di serial monitor. Nah, sekarang masuk ke if else. Ini distance ini sebagai variabel untuk sensor ultrasonik yang pertama. Jika distance dari sensor ultrasonik yang pertama ini kurang dari sama dengan 20 cm, maka akan menampilkan perintah ini. Pertama, buzzernya akan low, memastikan kalau buzzernya itu mati. Kemudian pada LCD-nya akan menampilkan kata terima kasih dan dibarengi dengan servo yang akan menyala atau berputar sebanyak 180 derajat dengan delay selama 5 detik. Kemudian kalau misalnya tidak mendeteksi dalam jarak 20 cm, maka dipastikan lagi buzzernya low dan kemudian servo rate 0, artinya keadaan servonya akan balik ke 0 derajat atau kembali ke keadaan semula. Itu untuk sensor ultrasonik yang pertama. Kemudian ini untuk sensor ultrasonik yang kedua. Ini adalah variabel pendeteksi jaraknya. Apabila sensornya mendeteksi kurang dari sama dengan 5 cm, maka akan menampilkan kata tong sampah penuh. Dan jika tidak mendeteksi benda sejauh atau sedekat kurang dari sama dengan 5 cm, maka LCD akan kembali ke bentuk semula, yaitu jagalah kebersihan. Kemudian untuk sensor flame-nya, apabila sensor flame-nya low, artinya low ini berlogika 0. Nah, kalau ketika flame berlogika 0 itu artinya ada api di dekatnya, maka akan memerintahkan digital red buzzer high, yaitu buzzer akan menyala.
Dan jika flame-nya berlogika high atau berlogika 1, artinya sudah tidak ada api di sekitarnya, maka diperintahkan digital red buzzer low atau buzzer akan mati. Oke, segitu aja untuk programnya. Kita lanjut ke simulasi percobaannya. Nah, ini adalah hasil dari pemrograman yang sudah kita programkan ke Arduino ini. Ini adalah keadaan awal ketika Arduino dipasang ke PC atau dinyalakan powernya. Yang pertama itu ada tampilan LCD display yang mengeluarkan kata jagalah kebersihan. Yang nanti LCD display ini akan dipasang di depan tong sampahnya. Kemudian sensor 1 nanti akan mendeteksi apabila ada seseorang atau ada sampah yang akan ingin dibuang. Sensor 1 itu yang ini. Nah, ketika sensor 1 ini mendeteksi benda atau sesuatu dengan jarak 20 cm, tangan saya di sini, nanti akan muncul kata terima kasih di LCD display dan servo yang ada di sini akan bergerak. Lihat. Ya, seperti itu. Oke, servo ini nanti akan membuka tutup tong sampahnya secara otomatis. Itu sensor ultrasonik yang pertama. Lalu ada sensor ultrasonik yang kedua, yang ini gunanya untuk mendeteksi apabila sampahnya sudah penuh. Nanti sensor ultrasonik yang kedua ini akan dipasang di dalam tong sampah dengan ketinggian tertentu yang mengindikasikan kalau misalnya benda yang sudah setinggi itu artinya tong sampah sudah penuh. Dengan jarak minimal 5 cm yang nantinya akan mengubah tampilan display LCD. Yang akan mengubah tampilan LCD jadi tong sampah penuh. Itu menandakan kalau tong sampah sudah penuh. Agak ini ya. Nah, itu. Kemudian untuk sensor api atau sensor flame-nya, apabila ada api yang muncul di dekat sensornya, nah nanti si buzzer akan menyala. Nah, nanti sensor flame ini akan ditaruh di dalam tong sampah yang akan mendeteksi di dalam tong sampah ini ada api atau tidak. Nah, seperti ini, buzzernya akan menyala. Seperti itu aja sih simulasi dari program Arduino dalam proyek saya kali ini. Oke, jadi ini adalah hasil pemasangan dari project Arduino yang tadi sudah kita program dan sudah kita jalankan simulasinya. Jadi di sini ada LCD display di depan, terus ada sensor ultrasonik yang pertama ditaruh di depan. Kemudian saya untuk servonya memakai bantuan bullpen atau casing bullpen untuk ditempelkan di tutup tong sampahnya yang kemudian nanti akan ditarik dengan servo yang akan bergerak yang kemudian akan membuka tong sampah ini. Kemudian di dalam tong sampahnya ada sensor ultrasonik yang kedua dan juga ada sensor flame. Nah, itu sensor flame itu untuk mendeteksi apabila dalamnya ada api atau tidak, dan ini untuk mendeteksi apabila tong sampahnya sudah pada ketinggian segini, ketinggian seperti sensor ultrasonik yang ada di dalam tong sampah. Itu sih. Oke, setelah kita rakit Arduino-nya dan juga kita memprogramkan Arduino-nya, sekarang kita mengaplikasikan hasil Arduino yang sudah kita program ke tempat sampah yang ingin dijadikan trash bot atau tempat sampah otomatis.
Pertama, dalam keadaan diam, tempat sampahnya seperti ini. Di LCD-nya akan tertulis jaga kebersihan. Kemudian saya akan contohkan apabila saya ingin membuang sampah di tempat sampah ini. Akan terbuka secara otomatis dengan auto servo yang ada di belakang, dan delay selama 3 detik, dan kemudian LCD-nya tadi bertuliskan terima kasih. Ya gitu. Itu untuk ketika membuang sampah. Dan ketika isi sampahnya sudah berada pada ketinggian segini, ultrasonic ini, nanti di LCD-nya akan bertuliskan seperti ini. Nah, ini tong sampah penuh. Nah, mengindikasikan kalau tong sampahnya sudah, atau isi sampahnya sudah berada pada ketinggian segini yang sudah dipasang. Kemudian saya akan mencontohkan apabila di dalam tong sampahnya ini terdapat api. Aduh, agak susah. Nah, nanti itu si buzzernya akan menyala. Itu artinya mengindikasikan bahwa tong sampah ini ada api di dalamnya. Nah, seperti itu. Coba diulangin. Nah, seperti itu. Buzzernya akan menyala. Jadi ini adalah hasil dari project saya kali ini yang bernama Arduino Trashbot. Oke, secara keseluruhan sudah. Terima kasih.